Usia ke-25. Kata orang, ini adalah usia keemasan. Usia di mana kita seharusnya sudah punya pekerjaan stabil, rencana masa depan yang jelas, atau setidaknya tahu kemana kita akan melangkah. Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru merasa sebaliknya. Rasanya seperti berdiri di tengah kabut tebal, tidak tahu harus kemana. Kamu merasa insecure, penuh overthinking, dan seolah semua orang sudah menemukan jalannya. Sementara kamu masih gagal di tempat yang sama. Ini bukan kegagalan, ini adalah bagian dari perjalanan yang disebut krisis usia ke-25. Sebuah momen transisi di mana realita bertemu dengan ekspektasi. Dan seringkali, pertemuannya tidak seindah bayangan. Tapi krisis ini bisa jadi berkah jika kita tahu cara menghadapinya. Ini adalah kesempatan untuk membangun hidup yang lebih kuat. Ini 7 hal yang perlu kamu hadapi untuk keluar dari krisis ini. Pertama, melepaskan identitas dari media sosial. Kita hidup di dunia yang membuat perbandingan menjadi norma. Setiap hari, kamu disajikan dengan pencapaian dan hidup sempurna milik orang lain. Tanpa sadar, kita mulai mendefinisikan diri kita berdasarkan jumlah suka, komentar, atau pencapaian yang dipamerkan di sana. Ini menciptakan identitas palsu yang rapuh, yang membuatmu merasa gagal setiap kali kamu tidak bisa menyamai standar orang lain. Sadarilah bahwa apa yang kamu lihat di media sosial adalah versi yang sudah diedit dan disaring. Itu bukan cerminan dari seluruh cerita. Langkah pertama untuk bertahan dari krisis ini adalah dengan melepaskan identitasmu dari sana. Temukan nilai dirimu dari dalam, bukan dari pandangan atau validasi orang lain. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu bisa fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Kedua, membangun hubungan yang mendalam, bukan sekedar ramai. Di usia ini, lingkaran pertemanan kita mulai berubah. Ada yang menikah, ada yang punya anak, ada yang pindah ke kota lain. Kamu mungkin merasa kesepian di tengah keramaian, karena teman-teman yang dulu dekat kini terasa jauh. Kamu jadi mencari pertemanan baru, tapi seringnya hanya sebatas perkenalan yang dangkal. Ini adalah saatnya untuk mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Alih-alih berusaha mempertahankan semua orang, fokuslah pada membangun hubungan yang benar-benar tulus dan mendalam. Cari orang yang bisa kamu percaya, yang mendukungmu tanpa syarat, dan yang mau mendengarkan konflik batinmu. Pertemanan yang otentik akan menjadi jangkar yang kuat saat badai krisis datang. Ketiga, mengenali dan mengelola nafsu jangka pendek. Krisis usia 25 sering membuat kita merasa tidak nyaman. Kita mencari pelarian dari rasa cemas, overthinking, atau kesepian itu. Banyak dari kita kemudian menyerah pada nafsu jangka pendek, entah itu dengan PMO, belanja online impulsif, atau makan berlebihan. Kepuasan instan ini terasa menyenangkan sesaat, tapi setelah itu, rasa bersalah dan kekosongan justru datang lebih kuat. Untuk keluar dari siklus ini, kamu harus belajar mengenali pemicunya. Apa yang membuatmu mencari pelarian? Apakah rasa kesepian, stres karena pekerjaan, atau tekanan sosial? Sadari bahwa nafsu hanyalah gejala, bukan akar masalahnya. Alih-alih memadamkan apinya, fokuslah pada sumbernya. Ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih sehat, seperti olahraga, menulis jurnal, atau meditasi. Keempat, berdamai dengan jalan hidup yang berbeda. Di usia 25, kamu mungkin merasa gagal karena jalur hidupmu tidak sejalan dengan teman-temanmu. Kamu melihat mereka bekerja di perusahaan besar, sedangkan kamu masih berjuang di pekerjaan lepas. Kamu melihat mereka sudah punya pasangan, sedangkan kamu masih lajang. Rasanya seperti ada batas waktu yang kamu lewati. Padahal, tidak ada aturan baku untuk hidup. Setiap orang punya garis waktu mereka sendiri. Membandingkan perjalananmu dengan orang lain sama saja seperti membandingkan apel dengan jeruk. Hidup tidak sebatas lulus kuliah, dapat kerja, menikah, dan punya anak. Jalanmu mungkin berbeda, dan itu tidak membuatmu lebih buruk atau gagal. Beranilah untuk berjalan di jalurmu sendiri. Bahkan jika itu berarti kamu harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Kelima, menghadapi kecemasan finansial secara jujur. Uang adalah salah satu penyebab utama overthinking di usia ini. Kita sering menghindari membicarakan keuangan kita karena malu atau takut. Tapi kenyataannya, menutupi masalah hanya akan membuatnya semakin besar. Banyak dari kita terjebak dalam utang konsumtif atau tidak punya tabungan sama sekali.
Langkah pertama untuk menghadapi ini adalah dengan jujur pada dirimu sendiri tentang kondisi keuanganmu. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Fahami kebiasaanmu dalam membelanjakan uang. Buatlah anggaran sederhana dan mulailah menabung. Bahkan dengan jumlah kecil, kebiasaan menabung akan memberimu rasa kendali dan keamanan di tengah ketidakpastian. Keenam, mengubah overthinking menjadi tindakan. Krisis usia 25 seringkali diisi dengan overthinking. Kita terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak. Kita merencanakan masa depan yang sempurna dalam kepala, tapi tidak pernah berani mengambil langkah pertama. Ketakutan akan kegagalan membuat kita lumpuh. Untuk memecah siklus ini, kamu harus menghentikan kebiasaan itu. Alih-alih memikirkan semua hal yang mungkin salah, fokus pada satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Tidak perlu sempurna, cukup memulai. Tindakan sekecil apapun akan membunuh overthinking dan perlahan-lahan mengarahkanmu keluar dari tempat yang terjebak. Yang terakhir adalah membangun kompas internal. Di usia ini, kita sering mencari jawaban dari luar. Kita bertanya pada orang tua, teman, atau bahkan media sosial. Apa yang harus aku lakukan? Kita menunggu orang lain memberi kita peta jalan, padahal peta itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Krisis usia 25 adalah sebuah panggilan untuk berhenti mencari jawaban dari luar dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku bahagia, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan? Bangunlah kompas internal yang kuat, yang tidak akan goyah oleh pandangan orang lain. Dengan begitu, kamu tidak akan pernah tersesat. Jadi, itulah 7 hal yang bisa membantumu bertahan di tengah badai krisis usia ke-25. Sadarilah, krisis ini bukan tanda bahwa kamu gagal. Sebaliknya, ini adalah undangan terbesar dalam hidupmu. Ini adalah undangan untuk berhenti mencari peta dari orang lain dan mulai membangun peta jalanmu sendiri. Ini adalah undangan untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menemukan keberanian di dalam dirimu. Ini adalah undangan untuk berhenti menjadi versi yang disukai semua orang dan mulai menjadi versi yang kamu cintai. Ini memang tidak mudah. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa sendirian, ragu, dan terjebak. Tapi percayalah, di dalam kebingungan itu ada sebuah permata, kesempatan untuk benar-benar mengenal dirimu untuk pertama kalinya. Jadi, ambillah napas dalam-dalam, berani melangkah, karena krisis ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah awal dari babak paling jujur dan paling otentik yang pernah kamu tulis. Kamu tidak akan gagal jika kamu berani melangkah maju. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.